hitunglah, kau kan kagum oleh kasihnya. Berkat Tuhan mari hitunglah, langit saya kagum oleh kasihnya. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu semua. Ya, kami mengucap syukur untuk semua anugerah Tuhan. Kalau kita masih dikasih kesehatan itu anugerah. Kita masih bisa berkumpul dengan keluarga besar, itu juga anugerah. Karena tadinya keluarga suami saya, kalau saya kan memang enggak, karena saya Rida, satu di Surabaya, satu jadi jarang. Kalau keluarganya Pak Juli kan selalu ngumpul malam tahun baru, dan itu yang ditunggu oleh anak-anak. Angpaunya. Anak saya berangkat, mama ngumpul mbak, mama berdoa aja. Kalau ngumpul ya puji Tuhan, kalau enggak ya tetap mengucap syukur. Saya cuma bilang begitu. Tuhan bisa memberkati kita lewat berbagai macam cara. Jadi dia nggak nanya ini. Ke hari kayaknya sehari kurang ya. Sehari itu di telepon. Jadi ngumpul katanya di rumahnya Lia. Jadi bukan di rumah cicinya, tapi di rumah ponakannya. Gitu. Dia yang membuka pintu rumahnya untuk kita mengumpul. Jadi kita bersyukur masih bisa lihat keluarga pada sehat. Yang apa? Kalau bilang ya cucunya udah pada gede-gede semua. Berarti kita udah makin tua. Ya bersyukur kita bisa berbagi kasih, berbagi cerita, berbagi segala macam ya. Kalau sama keluarga kan kita bisa berbagi segala macam. Mengucap syukur aja biar kedepannya Tuhan terus memelihara kita. Walaupun orang bilang kamu udah begini, kita punya Tuhan yang menguasai segala hal. Gitu ya. Terus ada yang bilang kalau yang kuda, tahun kuda ini, yang sionya ini nggak boleh. Rupanya kemarin Pak Sutu juga bilang nggak boleh pakai baju ini. Kalau enggak kita cinta Tuhan Yesus. Jadi kita menikmati semua berkat, menikmati semua warna yang sudah Tuhan ciptakan. Kita bersyukur semuanya yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan saya melihat pemberian Tuhan. Mungkin itu aja. Anak-anak sehat, semuanya sehat, itu anugerah besar. Biasanya sih kan selalu di rumah. Kalau di rumah kan pasti lebih enak ya, dan nggak ganggu tetangga karena ada jarak waktu itu biasanya. Makanya kemarin karena dia udah tinggal di apartemen, jadi kalau setiap kali mau ngadain ngumpul itu, satu tempatnya terbatas karena apartemen itu kan pasti lebih kecil ya. Terus pasti ganggu tetangga, jadi kadang-kadang kakak saya itu suka tunggu kira-kira ganggu nggak nih tetangganya gitu ya. Jadi makanya selalu di last 2-3 hari terakhir itu selalu baru pemberitahuannya. Ya puji Tuhan, walaupun begitu rupanya mungkin walaupun di apartemen mungkin karena dia tahu ini hari besar gitu, jadi mereka mengerti, jadi nggak ada masalah. Tapi memang kalau di apartemen itu berisik sekali ya. Jadi dari lift itu kedengeran. Apalagi kita itu lumayan banyak ya. Mungkin ada 50 kali kalau sama anak-anak. Sedangkan apartemennya seluas-luasnya 3 kamar itu masih lebih kecil dari ruangan ini deh. Nah, yang terakhir yang di tempat keponakan saya, itu agak gede, ruangan tengahnya agak gede, dan dia udah nggak apa-apa di sini aja, nah, seperti itu. Jadi selalu nunggu. Kalau dulu di rumah udah pasti nggak pernah nunggu, pasti kumpul di sini. Ya. Nah terus lagi yang selalu saya hadapi setiap kali tahun baru Cina ini, kan saya selalu ke Jakarta, dan di Jakarta itu kan selalu ada ganjil genap. Dan 2 kali beberapa tahun yang lalu, saya setiap kali ganjil genap pasti nggak sesuai dengan mobil saya. Saya mobilnya genap, hari itu hari ganjil. Saya mobilnya ganjil, hari itu hari genap. Jadi saya ngasih angpau duluan ke polisi sebelum saya ngasih angpau ke ponak.
paling pertama tuh. Iya, paling pertama. Karena pas belok ke daerah Kuningan, dia Kuningan itu pasti kena prit. Ganjil genap nih. Ketat ya. Udah pasti dia, selamat malam Pak. Dia udah tahu karena kita kan rombongan, terus pasti bajunya merah gitu kan. Ya Pak, ya Bapak, ya udah saya udah tahu, tempel aja udah. Ya Pak, jalan ya, hati-hati. Pasti saya selalu 2 kali saya nampuin. Kemarin ternyata puji Tuhan ya, Presiden Prabowo mungkin mendengar dari cerita saya. Jadi nggak diberlakukan malam Imlek itu nggak diberlakukan ganjil genap. Aman ya Pak. Jadi saudara saya yang dari daerah juga santai-santai aja, apalagi dia salah jalan dia bisa. Jadi akhirnya kita bisa ngumpul. Nah, enaknya ngumpul sama keluarga kayak gitu kan, kita ngumpul dari jam 7 malam, terus begadang kan. Iya, pulangnya subuh ya Pak. Jadi ngobrolnya itu nggak habis-habis. Jadi semua obrolan 1 tahun itu kebuka semua. Karena 5 jam ngumpul ya kan. Sambil makan, ngumpul, terus kita biasanya bikin permainan buat anak-anak supaya nggak bosen. Ya puji Tuhan. Dan itu jadi rasa dan saling kenal. Ternyata hal itu yang sekarang sulit ya. Saya ngerasa keluarga teman saya itu pas ditanya, oh saya nggak kenal. Begitu diceritain, oh dia saudara saya. Nah, karena dengan begitu akhirnya kita jadi saling kenal dan saling tahu. Walaupun awalnya kaku, tapi setelah lewat 1 jam, 2 jam, udah lebur. Udah nggak ada lagi sesuatu yang membedain. Nah, apalagi anak-anak ponakan saya itu kan sekolahnya internasional. Itu pakai ngomongnya Inggris terus. Saya yes ya. Nah, yang kaku itu tapi bisa ngikutin dan dia nggak ngerasa ngerasa nggak bisa ngobrol gitu. Mereka akhirnya tetap bisa ngobrol walaupun ya seperti itu ya, mungkin karena lama terus lama-lama akhirnya mengerti. Jadi ya itu bersyukurlah saya bisa kumpul sama keluarga, jadi saya tahu masing-masing dan semuanya sehat. Ya puji Tuhan. Terima kasih ya perhatiannya Bu Arta sampai bilang kok nggak datang-datang, dia panggilin aku juga, kok nggak datang-datang. Sekarang dia. Terus Bu besok lah boleh. Ada nama mau datang. Aku bilang, Pi kamu aja dah Pi. Aku bilang, kenapa? Ini gimana laporan? Aku bilang, ini aku baru mau starting, ini baru mau buka laptop. Gimana ceritanya? Besok udah ada yang jogging, terus langsung jam 9 ngurusin pajak ya. Ya, mari kita satu persatu. Ya, saya diberkati banyak sekali. Seperti ayah mengalir, seperti berkati juga mengalir. Ya, nggak tahu lah Tuhan mau bawa kemana. Yang penting tetap menjawab, tetap mengerti. Tetap tahu posisi, tahu semuanya itu dari Tuhan. Kantor juga, dia bukan uang saya, uang kantor. Kantor juga lagi diberkati, kayak mulai listing, yang besar. Makanya nanti dia ada kejutan-kejutan. Tapi ya gitu, namanya juga pekerjaan, ya lelah. Lelah, aku udah curhatin, lelah sekali. Ya gitulah. Semoga saya tetap sabar menghadapi diri saya sendiri. Bukan suami ya, bukan suami. Ya, menghadapi suami. Kalau saya aja berusaha untuk sabar berarti dia udah ya, terima kasih untuk kul di sini juga. Ya minggu doain saya. Amin. Ya, terima kasih semuanya. Amin. Jadi saya ingin menceritakan beberapa waktu yang lalu waktu saya kunjungan keluar kota nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingat waktu di Bekasi kan ada sempat banjir ya, banjir yang cukup parah.
Nah ceritanya waktu itu saya dari rumah harus berangkat ke Tegal dan sampai Tegal harus jam 12. Nah saya nunggu rekan saya itu yang berangkat dari Cibitung. Nah saya udah janjian berangkat jam 8 agar sampai di Tegal itu sebelum jam 12 gitu. Nah tapi ternyata dia terkena macet karena banjir. Kemudian singkat cerita kita telat dan mau nggak mau di Cipali harus ngebut ya Bapak Ibu. Nah waktu ngebut kita salip sana salip sini berhasil. Di suatu titik di kalau nggak salah daerah Indramayu ada mobil EVV atau Grand Max saya lupa tuh, kok menghalangi kita ya yang lagi naik mobil, menghalangi, dan kita tuh kesel, kita udah klakson kok dia menghalangi. Ternyata di depan Grand Max atau EVV tersebut ada tronton. Waktu kita jalan itu kita lihat ada tronton, dia nginjak lubang, dan waktu nginjak lubang itu bannya langsung meletus. Bahkan ketika meletus pun saya nggak tahu ya apa namanya ya, di ban itu kan ada lapisannya tuh, vulkanisir ya. Iya, vulkanisir. Vulkanisir itu sampai kita ke ini kita depan kaca. Dari situ kita langsung mikir, Tuhan begitu baik ya. Terkadang ketika kita mengalami hambatan, itu Tuhan ada maksud yang baik. Kalau ternyata kita berhasil melewati PPV tersebut, berarti pas meletus itu pas kita di samping itu kan pasti bahaya sekali ya. Entah kita shock langsung lebar ke kanan atau gimana. Dari situ kita langsung berpikir ulang. Ternyata cara Tuhan itu unik. Melalui hambatan-hambatan pun Tuhan memiliki maksud yang indah bagi kita. Itu sih Bapak Ibu sharingnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tuhan yang kan berharap pada Satu-satunya yang padam. satu-satunya yang Tuhan dapat, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kemenangan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang Tuhan dapat. Murid Kristus, yakni temanya karakter seperti anak kecil. Ya, banyak orang yang masih kecil, anak-anak itu pengen cepat gede gitu ya, pengen cepat dewasa. Dia pengen dari TK cepat SD cepat SMA, atau bahkan simpelnya anak-anak yang masih kecil banget, dia suka pakai sepatu mama papanya, atau pengen berpakaian seperti orang tuanya karena dia pengen cepat gede, pengen cepat mandiri. Tetapi firman Tuhan malah menyuruh kita menjadi seperti anak kecil. Nah, apa yang dimaksud Tuhan menjadi seperti anak kecil? Bukan berarti fisiknya atau mungkin kelakuannya seperti anak kecil, tetapi Tuhan menginginkan karakter dan hati yang seperti anak kecil. Ya, karakter itu apa sih? Karakter itu kalau kita lihat itu adalah merupakan identitas atau juga value atau juga prinsip dan kebiasaan yang biasanya kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang Tuhan mau itu kita seperti karakter anak kecil. Nah, di sini disebutkan dalam bahasa Inggrisnya itu little child, bukan childish ya. Nah, jadi kan sama-sama ada childnya tapi maknanya berbeda. Kalau anak kecil dengan kekanak-kanakan itu berbeda. Nah, kalau kekanak-kanakan itu kan sifat yang memiliki konotasi negatif yang biasanya mungkin anaknya arogan, suka tantrum, egois, tidak bertanggung jawab gitu. Kita tidak ambil yang di sana, tetapi yang Tuhan maksud di sini adalah memiliki hati yang polos seperti anak kecil, memiliki hati yang tulus dan karakter-karakter anak kecil yang lainnya yang baik yang kita sama-sama bedah. Coba kita sama-sama buka di Matius 18 ayat 1 sampai 5. Nah itu di ayat yang ketiga. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang pertama itu adalah kata bertobat. Nah ini muridnya itu lagi pada heboh ya, pada ribut. Aduh nanti di surga siapa ya yang paling besar? Aku duduknya di sebelah mana ya, kira-kira kayak gitu kan, jabatan aku nanti apa ya, gitu. Siapa yang terbesar, siapa yang terkecil. Tapi Tuhan jawabnya itu, kalau tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, boro-boro pilihan siapa yang terbesar, siapa yang terkecil, siapa yang duduk paling dekat atau apa gitu ya, posisinya seperti apa, tapi dibilangnya apa? Tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi
karakter seperti anak kecil ini benar-benar sangat penting gitu ya, sangat diutamakan sekali di dalam ayat ini ya. Nah, di sini dikatakan bertobat. Bertobat itu ya kita sudah tahu ya, bertobat itu berbalik dari jalan kita yang salah kepada jalan yang benar. Seperti yang di Wahyu 3 ayat 19. Begitu banyak kesalahan. Kalau misalnya dia melakukan kesalahan, orang tuanya atau orang yang lebih dewasa dia pasti menegur. Dan mungkin anak kecil itu bisa responnya macam-macam ya. Ada yang nangis, ada yang mungkin menyesal atau kayak gimana. Tapi intinya ada perubahan karena dia mau dibimbing oleh orang yang lebih dewasa misalnya. Sebenarnya ya kamu ngambil punya orang itu namanya mencuri. Mungkin pada saat itu dia tidak terima atau bahkan mungkin nangis karena menginginkan barang itu. Tetapi lama-kelamaan dia akan sadar, oh iya itu memang nggak boleh ya, nggak boleh. Akhirnya dia bertobat dan dia tidak melakukan hal-hal yang jahat lagi seperti itu. Kita disuruh merendahkan diri seperti anak kecil, seperti yang tadi disampaikan. Kadang kita udah lebih dewasa, udah lebih tua, merasa kita lebih tahu segalanya, merasa kita lebih hebat. Bahkan kadang-kadang seolah-olah walaupun tidak dikatakan kita tidak membutuhkan Tuhan. Kita anak kecil itu kan biasanya sering ini ya, apa-apa nanya, boleh makan ini enggak? Atau ini apa ya? Kita mau kemana? Berapa lama lagi nyampenya misalnya? Atau saking polosnya dia misalnya dia hatinya itu benar-benar tulus dan polos misalnya kalau ditanya, kamu udah makan belum gitu? Mamanya karena nggak enak bilang, udah barusan makan, belum makan kayak gitu. Sepolos itu. Terus kalau misalnya anak kecil itu juga gampang percaya ya. Kalau misalnya disuruh apa gitu sama papanya, dulu waktu gue masih kecil kita ajarin berenang di kolam yang dalam, dia disuruh lompat dari pinggiran kolam terus ke papanya jaga di bawahnya, ayo lompat gitu. Dia nggak ada kepikiran takut tenggelam atau apa, dia percaya aja, dia lompat, dia langsung percaya bapaknya akan tangkap dan memang itu dilakukan. Kalau kita udah dewasa, kadang-kadang kita apakah masih sepercaya itu kepada Tuhan? Apakah level kepercayaan kita itu sama seperti anak kecil yang benar-benar percaya sama anaknya, sama bapaknya? Waktu diangkat, dinaik-naikin, dia nggak kepikiran bapaknya jatuhin kan gitu. Dia malah senang-senang aja ketawa-ketawa, padahal itu benar-benar bahaya gitu. Di dalam hal yang sangat membahayakan pun dia benar-benar percaya bahwa bapaknya itu akan ada, dia akan pelihara. Nah terus dia juga selalu ingin tahu dan mudah diajar. Anak kecil itu otaknya juga lebih fresh mungkin ya. Jadi kalau misalnya saya dengan kan kami ada sama-sama les bahasa ya, levelnya sama-sama mulai dari 0, tapi dia udah lancar gitu, saya masih tersendat-sendat. Jadi lebih cepat dia menangkap sesuatu daripada saya gitu, karena dia mungkin masih kecil. Nah kalau misalnya kita Tuhan mau kita itu sama seperti anak kecil yang selalu ingin tahu, yang selalu penasaran, yang selalu pengen diajar sama Tuhan gitu, belajar firman Tuhan, apa yang baru, jangan karena saya udah pernah baca nih dari Kejadian atau Wahyu, besok-besok nggak usah baca lagi gitu. Karena saya udah pernah sekolah teologi ya misalnya dan lain sebagainya gitu. Kayaknya udah nggak perlu lagi tuh, udah tahu lah sebelumnya gitu. Tapi kalau anak kecil ini selalu belajar, selalu pengen tahu, selalu penasaran, dan dia selalu cepat menyerap sesuatu. Dan Tuhan pengen kita seperti itu. Makanya jadi diminta untuk mati di kayu salib, walaupun itu menyakitkan, tetapi lakukan karena ketaatannya kepada Tuhan. Nah, Tuhan mau kita sama seperti itu ya, memiliki karakter yang seperti anak kecil. Dan yang terakhir itu adalah di ayat yang ke-5. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Nah ini adalah karakter penerimaan. Karakter penerimaan ini ya satu untuk diri kita sendiri, satunya lagi untuk orang lain. Kadang-kadang mungkin kita pernah punya masa lalu yang tidak baik mungkin ya kan, yang tidak terkatakan atau bahkan mungkin orang lain tidak tahu, tapi kita kan benar-benar tahu diri kita seperti apa gitu. Nah kita perlu memaafkan, menerima diri kita sendiri supaya kita menjadi ciptaan baru seperti yang Tuhan mau. Dan kita juga diharapkan untuk bisa menerima orang-orang lain yang sama mengalami pertobatan gitu ya. Jangan misalnya ada orang yang misalnya tadinya mungkin membunuh atau tadinya mungkin seorang pencuri. Nah kita harus bisa memiliki penerimaan itu. Kita sebagai gereja kita harus merangkul mereka, bukan untuk mengucilkan, tapi kalau bisa malah kita memberikan
kita membawa mereka menjadi lebih dekat lagi sama Tuhan, supaya kehidupan mereka benar-benar menjadi manusia baru, dimuridkan. Nah, Tuhan mau ketika kita sudah menjadi orang-orang yang percaya, kita juga bisa menerima orang-orang yang berdosa yang sudah bertobat, memuridkan mereka. Itu sama artinya dengan menyambut Tuhan, seperti yang di ayat 5 sampaikan lagi. Barang siapa menyambut seperti seorang anak seperti ini, dalam namaku ia menyambut aku. Nah, jadi 3 hal ya Bapak Ibu. Pertama, bertobat. Yang kedua adalah kerendahan diri, kerendahan hati kita untuk belajar seperti anak kecil. Yang ketiga adalah penerimaan, menerima diri sendiri dan juga menerima orang lain yang mengalami pertobatan. Tantangan di dalam kehidupan kita sebagai orang dewasa, ya seperti yang sudah disampaikan, kadang-kadang kita lupa. Saya juga seringnya saya lupa karena merasa sudah cukup banyak pengakuan, sudah merasa cukup banyak pengalaman, sudah cukup merasa sudah mampu lah mandiri melakukan segala sesuatu, dan akhirnya kita melupakan Tuhan. Ya seperti yang dia bilang, ingat kepada tujuan kita yang semula, bukan apa yang kita cita-citakan raih yang ada di dunia ini ya, tapi tujuan kita adalah kepada kekekalan. Bagaimana caranya masuk kepada kekekalan? Ya seperti tadi, merendahkan diri seperti anak kecil. Ya, seperti anak kecil yang senantiasa mau diajar, memprioritaskan segala sesuatunya itu kembali lagi kepada Tuhan yang mempunyai kehidupan kita. Baca mungkin yang bisa dibagikan. Silahkan yang lain. Seperti anak kecil tuh, saya kalau doa sama Tuhan, saya tuh kalau doa tuh nggak bisa panjang kali, lebar kali tinggi kayak orang-orang. Jadi ya malah kebanyakan sebenarnya ngobrol, jadi kesaksian sedikit. Jadi saya tuh kalau minta sama Tuhan ya sambil ngobrol. Kemarin itu sempat kesaksian pas operasi matanya Jimmy di Pineng. Itu saya jujur aja, saya mikir 10 sampai 10 hari itu berarti anggap saya kalau minum semalam cari yang 300 mungkin ya. Jadi ya udahlah, nggak usah high cost gitu ya kan, paling mentok-mentok 500 deh gitu. Jadi standarnya itu memang di situ paling tinggi. Nah, nggak tahu gimana saya kan memang nggak tahu ini berapa hari. Jadi saya pesan hotel itu yang 500. Ternyata itu hotel baru dan memang rate baru gitu loh. Jadi belum pembukaan, belum peresmian. Jadi saya pakai 2 hari, hari ketiga itu udah peresmian. Jadi saya emang booking itu cuma 2 hari doang. Nah lagi mikir nih hari berikutnya itu kalau saya survei hotel itu yang 300-500 itu makanya jauh ya kan, disitu kan banyak campur-campur apa gitu kan. Karena udah dikasih yang terbaik, biasa lah gitu. Terus jadi sambil jalan di trotoar, jalan ke food court gitu ya kan, kita masih habis dari klinik mau makan gitu. Tuan, ini kan kemarin kan mikir 5 hari, ternyata kayaknya bisa sampai 7-10 hari. Terus aku bilang gini, Tuan, ini saya cari hotel yang mana? Aku bilang, ini mesti besok. Saya mesti pesan itu buat besok, jadi nggak mungkin mau nggak mau pesan hari ini buat besok gitu. Aku bilang gini, Tuhan jujur ya, saya nego sama Tuhan sambil ngobrol di kantor sih. Tuhan, ini kalau pengen ini 700, aku bilang. Kalau 700 tuh kali 1 7 juta. Saya tuh bukan nggak punya duit, tapi ini berhikmat nggak ya saya ngeluarin uang segitu gitu. Memang saya sudah pantas belum untuk menikmati itu. Jadi saya tuh ngobrol sama Tuhan. Udah nyampe nih, yuk kita makan dulu deh gitu. Makan food court, tiba-tiba telepon bla 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 bla, nanya harga barang PO langsung. Nah aku mikir tuh untuk paling cuma 22 juta lah gitu. Nah ternyata itu bisa diskon, bisa apa, terus karena minta cepet ya udah aku pakai GrabPin segala macam. Jadi bersihnya itu saya potong komisinya itu dapat 7 juta. Jadi angka yang sama. Nah itu kan kejadian kemarin. Nah kali ini saya juga kesaksian. Saya bilang Tuhan, saya mau bayar DP. Jujur saya nggak mau spill di sini, karena nanti sangkain apa gitu. Saya punya duit banyak, ria gitu. Ria bukan duit saya sebenarnya. Saya bilang, Tuhan ini saya mau DP. Aku bilang, kalau Tuhan kasih aku kan udah bilang, aku minta baru gratis aku bilang.
tapi malah Tuhan suruh aku nyicil DP 120 juta buat saya besar gitu. Ini ada duit nggak? Ada Tuhan, masa orang miskin ada gitu loh. Tapi kan ada itu uangnya kantor, musik putar, ada nggak? Ada, musik disisipin tuh ada gitu. Terus Tuhan inget ya Tuhan kasih duit itu gratis. Jadi kalau ngobrol tuh kayak anak kecil ngobrol aja gitu. Ya makanya saya mesti kesaksian karena saya sudah diberkati banyak. Dan angkanya itu lebih daripada itu. Jadi uang kontrakan dibayari, uang DP dibayari, uang deposito pun disimpan mesti dibayari. Dilengkapi semua, jadi persyaratan dari bank juga mesti deposit, ditahan gitu kan. Uang itu harus disediain. Saya sampai bingung, kepala bingung kadang-kadang. Saya jujur aja, cari 50.000 pun saya kerjain, apapun saya kerjain. Yang penting ada transaksi, ada kerjaan. Mau kayak gimana juga, mau nangis, mau apa, mau melas kek, mau apa, saya kerjain. Yang penting harga diri itu, saya nggak buang harga diri saya gitu, nggak dijelek-jelekan, nggak diapain. Tapi saya semangat mau gimana caranya. Ya puji Tuhan tuh, lengkapi itu cuma bukan buat DP doang, buat kontrakan dia, buat deposito. Jadi semua kesaksian saya ini kemuliaan Tuhan, dan saya cuma bilang seperti anak kecil, Tuhan pasti akan kabulkan kalau mungkin Tuhan sudah berkenan dan ada bisa ngobrol kayak anak kecil. Nah saya mau kesaksian sebenarnya jadi anak kecil itu yang percaya sama Tuhan itu ada beberapa orang mungkin yang agak sulit, termasuk suami saya. Dia itu kemarin ini sempat udah hilang ya segala maksudnya kekhawatiran dia mengenai penyakit, timbul lagi karena temannya meninggal kemarin. Masih muda, senang olahraga, tiap hari nge-gym, otot, dan dia selalu kalau ketemu suami saya, ketemu Pak Aris, ini otot gue, lihat, gue sehat nih, gitu. Ngobrol lah, istilah mereka tuh kan teman baik. Sampai saking percayanya sama temennya ini yang kemarin itu yang hidup sehat, dia turutin gaya makannya dia. Dia bilang, Pak Aris nanya, lu bisa sehat itu makan apa kalau sarapan? Soalnya gue juga mau ya hidup sehat juga, gue udah gak makan gorengan ya, nasi gue juga udah, gue udah gak makan nasi. Gantinya apa kalau gak makan nasi, sarapannya apa? Pak Aris nanya, sarapan telur 6 biji, kalau bisa telur ayam kampung nih. Dipraktekanlah setiap hari sarapan telur. Saya setiap hari ngerebusin telur. Saya pikir dia dapat resep ini dari dokter. Ya udah nggak apa-apa kalau emang itu sehat ya saya rebusin telur gitu kan. Kadang kentang juga direbus kan. Nah yang dia pertanyaan, kok banyak amat, saya bilang sampai ngomong gitu ya. Soalnya mama saya tuh pernah ngomong, mama saya semakin tua kurangin itu telur kuningnya gitu. Nah kalau Aris itu kemarin telur kuningnya juga dimakan, karena temen ini bilang nggak apa-apa kalau kolesterol tuh nggak apa-apa sebenarnya, kata temennya ini. Akhirnya mengikuti gaya makannya dia karena dia apa ya, saya olahraga dan nggak pernah orang ikutin. Sampai kemarin shock karena dihubungin nggak bisa, anaknya minta tolong sama suami saya, sama teman yang paling dekat. Om bisa nggak Om tolong dicek, kawan dari malam WA-nya udah nggak dibalas, udah nggak aktif, udah nggak ada. Biasanya kan papa selalu aktif. Nah dia sama anaknya terpisah, jadi dia tinggal di Medan, anaknya di mana ya kemarin terpisah gitu. Jadi di Medan pulang sendiri. Minta tolong pas paginya karena dari semalam udah nggak bisa dihubungin. Akhirnya karena suami saya kan orangnya agak nakut juga, kita ngajak temennya. Dia gedor-gedor, mobilnya ada. Wah ini mobil ada, berarti rumahnya ada di dalam nih gitu. Gak berani ngedobrak, harus ngajak ngajak RT kan, karena nggak berani. Udah ngajak RT, udah dobrak sama set security. Bener juga, udah udah kaku katanya, di mobil udah nggak ada. Kata PRT masih ada sih. Akhirnya panggil ambulan, sama suami saya dipanggil ambulan. Kita cerita udah itu dibawa koma beberapa hari, meninggal 3 hari.
yang jadi muncul lagi ketakutannya itu ya nggak bisa seperti anak kecil percaya sama bapaknya. Jadi sekarang balik lagi ketakutannya karena dia udah mengikuti gaya makannya dia, nanti gua kenapa-napa nih gitu kan. Sampai kemarin sampai ngomong juga, gua ini berarti ada apa ya gitu. Udah mulai nih udah mulai dokter mau cek kemana aja karena jadi kayak suges dia, jadi waduh gua kenapa nih besok gitu. Karena ya semua orang kayaknya bisa seperti anak kecil ya Kak. Jadi saya pun kaget lagi, kita kan mulai lagi kok bingung lagi nih gitu kan. Saya tetap nguatin, tapi tetap aja ya namanya dia mungkin ada gimana nggak bisa ngatasinnya juga ya dia tetap ketakutan gitu kan. Kayak anxiety dia kayak mulai lagi kambuh lagi gitu. Jadi kan udah nggak usah dipikirin kayak gitu, kita nggak usah dipikirin, tenang aja ya. Kita ya sama seperti khotbah ini, kita harus percaya sama Tuhan gitu. Seperti anak kecil kita ngobrol, dia nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Yang dipikirin ke depannya gimana gitu kan. Makanya saya bilang kita dalam Tuhan ya syukur gitu kalau kita bisa percaya penuh sama Tuhan. Karena beberapa orang kan bisa seperti itu. Terus saya ke dokter akhirnya dokter kan jadi teman kayaknya Bu ini nggak jadi ke dokter temennya selalu tanya seperti itu. Saya temennya kok Aris temennya jadi ke sana ya Temennya juga cemas kayaknya. karena kayak mungkin dari saya teman kayak itu kayak kayak dia ya kayaknya ini ya ikutan apa gimana, pokoknya intinya dia tuh kaget karena selama ini kan gue ikutan gaya hidupnya dia, terus ternyata pas dicek ke dokter katanya itu ada penyumbatan di batang otak karena kolesterol tinggi. Ya dicek kolesterol tinggi kan ya Bu ya, penyumbatan ya Bu ya. Tengahnya ke batang otak, jadi memang langsung itu karena orangnya juga nggak mau sering ngecek gitu kolesterol karena dia bilang kolesterol itu nggak apa-apa Bu. Dia bilang selalu bilang begitu ke teman-temannya. Nah, yang saya sayangkan kalau suami saya itu begitu mudah percaya sama orang karena ngeliat bentuknya aja gitu aja. Mudah percaya. Kita makan. Tisu Bu. Dipakai piring ini. Makan pada makan. Makan. Rida, kaosnya warna ini ada nggak? Rida, oi, kaosnya warna pink ada nggak? Nggak ada pinknya. Udah ada. Oh, pakai pinknya.